Mas. Kamu kok malah duduk-duduk kayak gini sih, Mas? Lah terus gimana? Ya mbok cari kerja gitu loh. Ya, kerjaan itu sekarang sulit. Ya orang kamu usaha aja belum kok udah ngomong susah sih, Mas. Loh, kamu kok nyalain aku sih? Aku tuh udah kesana kesini nyari kerjaan tuh nggak dapet. Memang kerjaan sekarang lagi sulit. Orang itu kalau cuma kerja terus ya itu nggak bisa kaya, mah. Ya tapi kan seenggaknya kamu nggak pengangguran kayak gini loh, Mas. Iya nggak kaya tapi kan kebutuhan di belakang juga butuh uang, Mas. Aku tuh pengennya punya usaha. Emang kamu punya modal? Hah? Ya nggak punya sih, Mas. Memangnya kamu mau usaha apa sih, Mas? Ada lah, kalau ada modalnya aku bisa usaha. Gitu loh. Ya, Papa kan punya sertifikat rumah. Apa salahnya kita pinjem dulu? Tapi Mas, ini kan sertifikat satu-satunya, sertifikat rumah lagi. Nanti kalau usahanya nggak lancar, nanti kalau rumah kita disita gimana? Nah ini model pikirannya orang yang nggak mau maju kayak gini. Udah takut bayangan dulu. Saya jamin kalau saya dimodalin nggak sampai setahun udah berkali lipat keuntungan. Yang bener aja, Mas. Ya bener lah sayang. Aku itu ya sebenarnya skillnya punya, mental punya. Cuma materi aja yang belum mendukung. Kalau aku dimodali, nggak sampai 2 tahun udah bisa bikin rumah mewah, beli mobil dan segala macam. Ya kalau masalah itu mah kita harus musyawarah dulu sama bapak, Mas. Nah itu tugas kamu. Nanti kalau ada bapak ngomong, nanti aku yang yakinin ya. Yaudah ya Mas, nanti tak coba ngomong sama bapak. Gitu dong, itu baru namanya istri Kang Mas yang cantik ya. Mas, Pak, kok dorong Pak? ini Mas bocor ban depannya. Jadi Mas Silbek lagi ngapain? Oh ini loh Pak, ini pagarnya malah pada tumbang ini. Wah, Ya kan, ntar lagi kan ini panen, takut pada dimakanin kambing. oh ya. Itu saya tak lanjut ya. Oh ya Pak. Pak, sini Pak, masuk dulu. Sukma Apa mau toh? ngobrol. Ngobrol apa? Penting Pak. Ayo Pak. Duh, ada apa ini? Kayaknya serius ini. Iya Pak. Gini Pak, Sukma mau pinjam sertifikat rumah Pak. Sebentar. Maksudnya sertifikat rumah tanah ini udah mau buat apa tuh sertifikat? Mau buat modal usaha Pak. Maksudnya sertifikat mau buat pinjam duit gitu? Buat digadein terus duitnya buat usaha. Gimana ya? Masalahnya itu sertifikat itu tinggal ya namanya harta tinggal itu saja. Yang lain sudah habis semua. Bapak itu khawatir loh. Ya kalau memang usahanya berhasil sih tidak masalah. Yang Bapak pikir itu kalau sampai gagal, terus kita itu mau gimana gitu loh. Ya, Jadi gini Pak, ya ini mohon maaf sebelumnya Pak, karena Bapak juga tahu sendiri saya kan banyak nganggurnya, nyari kerjaan susahnya setengah mati Pak.
Dan kalau kita cuma ngandelin kerja gitu aja, ya bagaimana kita bisa nabung dan lain-lain sebagainya. Saya tuh ada pandangan usaha yang positif berhasil, cuma ya tinggal modalnya itu, Pak. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kan namanya juga sertifikat itu juga kan tinggal cuma itu aja. Artinya juga semua harta bapak kan nantinya juga buat kamu, buat kalian berdua. Tapi ya itu tadi, bapak itu selalu mikirnya yang pahit-pahitnya dulu, karena kalau sampai terjadi nanti gagal, resikonya kan rumah semua ini. Tapi kalau memang keniatan kalian itu baik, pingin usaha, pingin mengawali usaha, ya terserah, yang penting tanggung jawabnya gitu ya. Kalau masalah itu, Pak, saya pasti bertanggung jawab. Karena saya itu berpikir panjang. Bapak kan udah tua. Saya itu sama Sukma kepingin di masa tua Bapak itu bahagia. Kalau anak-anaknya hidupnya susah, gimana nanti bapaknya bahagia? Maka dari itu, mulai sekarang saya mau buka usaha, Pak. Iya Pak, siapa tahu kan dengan buka usaha ini Mas Eko jadi berhasil. Oh kalau begitu berarti niat kalian baik. Ya bapak setuju. Cuma bapak sedikit mau tanya ini, kalau bapak boleh tahu, ini mengawali usaha apa tuh ini? Oh, kalau itu nanti saya akan bikin surprise buat Bapak. Nah, tenang aja Bapak pokoknya ya. Tapi ini bener ya, tanggung jawab ya? Ya bener lah Pak. Mana mungkin aku dan Sukma mau jerumusin Bapak. Ya pokoknya gitu, bapak cuma takutnya nanti kalau sampai meleset kan kita semua juga yang susah. Ya Pak. Lah ini mau sekarang apa besok? Ya kalau bisa sekarang lah Pak. Semakin cepat kan semakin bagus. Ya udah, kalau kita ambilin ya. Ya Pak. Nah, tuh kan, kalau niat kita baik pasti Bapak mengizinkan. Iya Mas, tapi kamu jangan sampai ngecewain Bapak ya Mas. Soalnya Bapak kan udah berkorban sertifikatnya buat kita. Ya enggak lah sayang. Nih, tak serahin. Ini memang bapak simpen rapi-rapi biar nggak dicuri orang. Harta satu-satunya itu loh. Iya Pak. Ini Mas, aku serahin sama kamu. Kamu jangan sampai ngecewain Bapak ya Mas. Iya sayang. Terima kasih ya Pak ya. Semoga dengan Bapak ngasih modal ke saya, usaha saya semakin bertambah lancar. Ya, amin. Namanya juga orang tua. Udah kalau gitu, saya mau langsung mencairkan buat modal Pak. Sekarang? Ya iya Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Hati-hati di jalan. Dulu ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua Iya Pak. bapakmu sedikit ngomong. Ya, pokoknya kamu jangan berpikir negatif sama bapak. Sebenarnya bapak itu masih ragu, masih sangsi. Lah, kamu tahu nggak sih? Itu mau usaha apa kamu? Ya kalau itu sih aku kurang tahu Pak. Tapi ya kita percaya aja sama Mas Eko. Lagian dia juga udah ngomong kan katanya 1 bulan 2 bulan udah balik modal. Ya kita doain aja Pak. Ya udah kalau memang gitu. Yang penting kalau bapak sih tanggung jawabnya. Artinya kan minjem duit itu kan pasti ngangsur toh. Iya. Per bulan berapa pun kan bapak juga nggak tahu. Yang penting tanggung jawab kamu sama suamimu. Iya Pak, nanti soal angsuran juga kan kita ngangsurnya bareng-bareng Pak. Lah ini orang.
Mas. Apa mas? Sampai yang tak cariin di rumah, ternyata malah di sini. Iya mas. Ada apa ya? Ada apa? Ada saya yang mau nyari mas lagi hutang. Hari Rabu kemarin saya ke rumah mas, juga nggak ada. Hari ini saya nyari di rumah mas, nggak taunya mas malah di sini. Ya maaf mas. Kemarin saya rewang mas tempat saudara saya, ini baru pulang. Mas, waktunya setoran mas, bayar hutang mas. Rewang nggak ada alasan mas. Iya. Itu loh, tolonglah mas, minimal nomor WA saya jangan kamu blokir mas. Kalau saya ngubungin mas kan enak mas. Oh alah itu toh. Ya paling itu anak saya yang mainan mungkin mencet-mencet sendiri loh. Ya maaf mas. Nggak usah alasan lah mas lah. Iya. Setiap saya nagih sama mas selalu muter-muter kayak gangsingan. Ya makanya itu ya udahlah, bulan depan nanti saya tutup semuanya. Ya sekarang terus terang belum ada mas. Pokoknya mas, saya nggak mau tahu, minggu depan harus mas lunasin. Kalau memang mas nggak sanggup lunasin, jangan salahkan pihak kami mendatangi rumah mas. Ya, itu sudah saya kasih toleransi mas buat sampean mas. Sampaikan itu mas. Tadi tanggal muter-muter. Gimana ini? Kok ya 1 minggu? Duh, kalau sampai nggak bisa bayar, bisa tinggal di kolong jembatan saya ini. Gara-gara miskem ini semuanya ini. Kebusnya miskem. Tumben. Halo Dol. Halo kok. Tumben kamu kok datang ke rumah aku kok. Gimana? Ya main aja lah, emang nggak boleh. Bentar. Ini muka kamu ini bahagia banget. Ini ada apa ini? Apa habis kamu nyoba LC apa gimana ini? Hari ini ada acara nggak? Hah? Ada acara nggak? Ya kalau ada acara ya positif ada lah kok. Tapi tumben kamu nanyain acara. Emang ada duit kamu kok? Sembarangan kamu. Emang yang punya duit cuma kamu doang? Ah? Ya enggak, biasanya kamu kan kesini palingan cuma utang. Utang dol. Biasanya kayak gitu. Ini kan duit Dol. Kok? Lah kok? Ini kan duit Dol. Duit ini. Lihat mata kamu. Iya ini duit, maksudnya kamu jangan sembarangan lah kok. Kalau maling kok dibawa-bawa ke sini loh. Aku tahu kok kehidupanmu, kamu tuh belangsa kok. Nggak mungkin kamu punya uang segini loh. Wah ngaco kamu lah. Mulut kamu itu diatur kalau ngomong. Dipikir dulu. Yang nama rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi kalau buat kamu kayaknya seret kok. Intinya kamu mau saya aja happy apa enggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Iya kalau happy ya mau kok. Siapa loh yang nggak mau? Apalagi ketemu LC yang. Ya udah kalau kamu mau, nggak usah banyak cincong lah. Ayo kita keluar biar kepalanya nggak pening. Ah, Yaudah yuk. yuk. Tapi nanti aku traktir LC lah ya. 1 nggak apa-apa lah. Nggak masalah, tinggal kuat enggak ini mau. Ah, Jangan diragukan lagi kok kalau ini gedenya positif mampu lah. Ikan tongkolnya Bu. Ikan murah kok Bu, cuma 10 ribuan aja. Mas, ikan Mas. Ikan apa mbak? Ikan tongkol Mas. Ini masih seger-seger loh, udah rebusan juga. Murah. Berapa ini 1 ikan mbak? Murah Mas, cuma 10 ribu aja. Oh, murah bener. Iya. Tapi ini asli masih seger ya mbak ya?
Asli Mas, soalnya saya produksi sendiri. Ya kebetulan ini makanan kesukaan saya ini, ikan tongkol. Tapi ngomong-ngomong kok Mbak Sukma kok sekarang kok jualan ikan? Bukannya suaminya itu makelar yang banyak duitnya, tapi kok istrinya sampai jualan ikan tongkol? Yang nggak apa-apa lah Mas, hitung-hitung buat sampingan aja. Oh ya. Ya udah kalau gitu saya ambil 3 lah. Oh benerin Mas enggak? 3. Yang gede-gede ya Mbak ya? Oh iya Mas. Jadi sampai ini bantu ekonomi keluarga. Iya Mas, buat sampingan aja. Jarang-jarang emang istri saya kayak sampean nih Mbak. Gini Mas, 3 ya. Ya udah Mbak, tapi ini uangnya besok ya. Saya belum bawa uang. Iya udah, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau lewat lagi ataupun sampean ke rumah saya nggak apa-apa. Saya bayar. Iya, ya udah saya lanjut jualan ya Mas. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Kok malah diutang kayak gini ya? Tapi udahlah, nggak apa-apa. Iya. Aduh, pusingnya. Dol. Terbang ke angkasa, Dol. Aduh. Ada alien, Dol. Pusingnya kok. Ada. Pokoknya hidupku gak ada beban lagi, Dol. Kok. Hujan-hujan kayak gini enak kok kalau nyewa jutebok kok. Dol. Daripada nyewa jutebok, apa nggak mending kamu pakai istriku aja, Dol? Emang boleh kok. Tulus banget, Dol. Boleh itu kok. Enak kayaknya itu kok. Tapi berani nggak kamu duitnya? Kamu ngeraguin aku kok. Duit aku seember. Mau buat bayar angsur bang. Gimana? Aku mau kok. Soalnya aku suka sama istri kamu kok. Bodinya kayak gitar balon kok. Asik bener, Dol. Pokoknya kalau kamu memang mau, pakai sepuas kamu sampai mentok lah, Dol. Ini baru sahabat, tidak lupa kulit kok. Ini nggak ada yang beresin ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau sini ya? Oh iya, betul. Mari silakan masuk, Pak. Iya Pak. Silakan masuk, Pak. Ya. Monggo, Pak, monggo. Mohon maaf ini Pak sebelumnya. Iya. Bapak siapa, dari mana Pak ya? Oh, saya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Buyung. Saya pegawai bank Pak. Pegawai bank? Iya. Nah, kedatangan saya ke sini itu Pak, yang pertama silaturahmi, yang kedua mau menanyakan soal angsuran. Mohon maaf, soal angsuran Pak? Iya Pak, ini mengenai angsuran atas nama anggunan Pak Husin. Itu sering telat pembayaran dan sering nunggak, dan beberapa bulan ini sama sekali tidak ada pembayaran Pak. Waduh Pak, mohon maaf Pak ya. Kalau masalah itu urusan anak saya Pak. Saya nggak tahu menau itu masalah angsuran, masalah apa itu. Saya tahunya itu cuma atas nama saya yang dipakai. Nah gini Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Menurut prosedur sesuai dengan aturan pihak bank, kita nggak mau tahu Pak ya. Yang jelas itu di anggunan itu sertifikat itu tertera nama Bapak itu loh.
Jadi saya nggak mau tahu siapa yang utang. Pokoknya saya nagihnya atas nama sertifikat tersebut, Pak. Itu loh. Ya kalau awal-awal sih oke lah, Pak, pembayaran lancar. Tapi di tengah perjalanan seperti ini kok jadi sering nunggak. Gitu loh. Saya terpaksa, Pak, mendatangi rumah Bapak. Karena apa? Karena nomor yang dihubungi itu sudah nggak aktif lagi, Pak. Gitu loh, Pak. Ya kalau untuk masalah ini Pak, saya mohon maaf ya Pak sebesar-besarnya. Nanti biar saya tak ngomong sama anak saya Pak. Lagian itu menantu saya itu yang pakai duitnya juga jarang pulang. Aduh, nggak bisa begitu Pak Husin. Ya, kalau begitu saya Pak yang kena marah Pak. Saya juga kerja Pak. Tuh, kalau nasabah seperti ini Pak, saya Pak taruhannya Pak. Tuh loh, saya bisa dipecat Pak. Ya kalau dulu itu begini loh Pak. Itu pinjam duit itu katanya kan mau buat modal usaha Pak. Saya sebagai orang tua kan ya namanya itu juga anak. Katanya mau usaha, katanya nggak sampai lama mungkin 6 bulan bisa pulang modal bahkan berkali-kali lipat Pak. Makanya saya mau pinjemin sertifikat buat pinjam duit di bank. Ya itulah ada resiko Pak. Waalaikumsalam. Ini anak saya Pak. Oh ini bapak, anak Bapak. Ada tamu. Duduk sini. Ini gimana ya Mas ya? Ada apa? Nah, jadi gini Mbak, kami dari pihak bank ingin menanyakan soal angsuran Mas Eko yang beberapa bulan ini nunggak tanpa bayaran sama sekali, dan nomornya sama sekali tidak bisa dihubungi. Loh, Tuh, suami kamu. tapi Pak, setahu saya suami saya lancar tuh. Nah buktinya pembayaran bank nunggak. Terus gimana Mbak? Hah? Ya, saya nggak tahu apa-apa Mas. Itu kan suami saya, soalnya setahu saya suami saya selalu nyisihin duit buat setorannya. Nah, itu mah urusan keluarga sampean aja Mbak. Setahu saya pokoknya harus ada duit untuk pembayaran angsuran Mbak. Iya, emang sebenarnya ini tuh tanggung jawab suami saya Pak. Tapi akhir-akhir ini suami saya juga jarang pulang, jarang ngasih duit juga. Lah terus hubungannya sama saya apa Mbak? Hah? Saya nggak mau tahu Mbak. Entah itu suami Mbak jarang pulang atau kemana. Saya nggak mau tahu, saya nggak peduli. Pokoknya yang saya mau hari ini juga harus ada duit Mbak untuk pembayaran angsuran Mbak. Waduh, gimana ya Pak? Saya aja sekarang bela-belain jualan ikan Pak. Ini saya ada sih Pak uang, tapi ini juga nanti buat modal lagi Pak. Loh, maksudnya ini Mbaknya ini mau bayar hanya 100.000 Mbak? Hah? Ini untuk pembayaran angsuran bulanan aja Bu, kurang. Ini mohon maaf Bu, uangnya saya kembalikan. Uang segitu tuh nggak ada gunanya Bu. Untuk bayaran atau angsuran 1 bulan aja Bu masih kurang banyak Bu. Pak, Hah? saya minta tolong Pak ya, beri kami waktu Pak. Tolong Pak, jangan sampai nanti rumah ini disita Pak. Iya Pak, ini juga kan saya bantu-bantu suami saya jualan ikan karena buat angsuran juga. Aduh, gimana ya Pak? Soalnya dari pihak kami Pak sudah banyak toleransi Pak. Hah? Ini sudah berkali-kali Pak saya kasih toleransi Pak. Tapi apa buktinya Pak? Sama sekali tidak ada etikat untuk pembayaran Pak. Tapi tolonglah Pak, kasih kesempatan Pak. Saya nggak mau sampai rumah ini disita Pak. Kasihan bapak saya Pak. Ini ya Bu, saya itu hanya menjalankan tugas Bu. Saya itu pegawai Bu. Dulu. Pokoknya bisa nggak bisa minggu depan kalau ibu nggak bisa membayar terpaksa rumah ini akan kami sita Bu. Tolonglah Pak. Udah, Ini harta kami satu-satunya Pak, jangan sampai disita Pak. Iya pokoknya Pak. Pak, saya di sini sudah mengatakan berkali-kali Pak, saya hanya menjalankan tugas Pak. Ya,
Tolong Pak, kerjasamanya yang baik Pak, saling pengertian Pak, tolong Pak. Nah itu selama mau pulang. Ya ini suaminya anak saya. Oh, kebetulan. Mas, mas. Mas, itu ada orang nyariin. Siapa sih? Orang bang. Orang bang, ayo. Paman? Orang bang, Mas. Udah, ayo. Ayo, Mas. Loh. Oh. Pak, ini mohon maaf Pak. Ini. Nanti Ya. saya silakan. Oh, iya Pak. Jadi ini Mbak, kerjaan suami Mbak. Hah? Bagaimana mau ngangsur bang Mbak? Kalau kerjaannya mabuk-mabukan seperti ini, pantes saja kalau setiap ngangsur sering telat. Bahkan ini sudah beberapa bulan sama sekali tidak ada angsuran sama sekali ini. Tolong Mbak, dibilangin Mbak suaminya Mbak. Kamu itu tamu kalau ngomong yang sopan mulut kamu. Ini rumah saya. Loh, Mas, kalau Anda sopan, saya pun segan, Mas. Saya datang ke sini itu urusan dengan kamu, Mas. Masalah utang piutang sama bank. Itu gimana? Hah? Utang piutang, Mas. Jangan pura-pura lupa kamu. Kok bisa itu loh? Punya utang sama bank, nggak mau nyari utang kamu. Oh, angsuran. Ya, angsuran. Yang jelas kalau ngomong, mulut pelo jadi pegawai bank kamu. Loh, Mas, Saman kalau ngomong hati-hati, Mas. Jangan sembarangan ngomong kamu, Mas. Kamu sudah salah. Hah? Sekarang pokoknya bisa nggak bisa, ya, kamu harus bayar angsuran kamu. Ya itu Mas, katanya kita udah nunggak 3 bulan Mas. Ayo Mas bayar. Masuk kamu. Ini urusan saya. Masuk sana. Ikut terus kau. Kurang berapa bulan saya itu ngangsur? Yang jelas angsuran kamu sudah banyak yang telat, Mas. Ya, sudah 3 bulan berturut-turut kamu sama sekali tidak mengangsur bank. Hah? Sabar dulu. Uang lagi saya puter. Nanti angsuran saya bayar 2 kali lipat. Sabar dulu kalau urusan sama saya itu. Mas, sampean itu ngutang sama bank, Mas, bukan sama orang pribadi, Mas. Sudah ada prosedurnya, ya. Kalau sama bank itu, kalau nunggak berkali-kali itu, Mas, itu ada SP1, SP2, SP3, Mas. Saya tahu, nggak perlu kamu jelasin. Itu udah tahu. Kamu mau ngeyel kamu? Sekarang saya lagi nggak ada duit. Mau apa lagi? Hah? Loh, saya nggak mau tahu, Mas. Itu urusan sampean, Mas. Itu loh. Gini, sini duduk. Udah ngomong aja kalau mau ngomong. Duduk sini. Ngomong aja kalau mau ngomong. Kamu yang sopan kamu. ya. Apa kamu ngomong apa kamu? Sekarang rundingan mateng sama saya kamu. Saya kan lagi nggak ada duit. Istri saya masih cantik dan nganggur. Maksud kamu apa, Mas? Wah, udah, nggak usah gitu-gitu amat sih. Sambil nunggu saya punya duit buat bayar bank, kamu kan bisa ngatur. Pakai istri saya buat kamu seneng-seneng nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau, Mas. Saya nggak mau. Saya di sini, Mas, kerja profesional, Mas. Jangan coba-coba kamu ya menghasut saya kamu. Jangan coba-coba menyogok saya dengan cara seperti ini. Jangan munafik kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Mau nggak kamu? Hah? Masih enak, Mas. Nggak usah munafik kamu. Bener-bener suami gila kamu ya. Pokoknya ya, ini peringatan terakhir buat kamu. Saya kasih toleransi seminggu lagi. Kalau kamu memang seminggu lagi tidak bisa membayar, akan saya sita rumah ini. Ya, percuma ngomong sama orang gila seperti kamu. Ingat itu ya, 1 minggu lagi. Pegawai bank pelo.
Payah kamu. Mas. Apalagi sih sayang? Gimana? Udah kamu kasih uangnya? Alah, uang lagi Sukma. Kamu kan tahu, uang itu kan masih muter buat modal. Ya belum aku kasih lah. Tapi Mas, nanti kalau nggak dibayar nanti sertifikatnya gimana? Nanti kita mau tinggal di mana? Kalau rumahnya diambil sama pihak bank, gimana? Kamu nggak pingin kan tinggal di kolong jembatan? Hah? Iya enggak Mas. Kalau kamu nggak pingin, kamu juga harus mikirin gimana caranya bisa bayar. Loh, Mas, emang selama ini aku tuh kurang apa sih Mas? Aku kan udah bantuin kamu jual ikan toh. Kamu itu ya, suami lagi pusing, kamu jangan nambah pusing terus lah. Ya nambah pusing gimana sih Mas? Ya aku kan lagi usaha, namanya usaha kan nggak semulus yang kita bayangkan. Pasti ada rintangannya, pasti ada godaannya, pasti ada pasang surutnya. Sekarang lagi surut. Kamu nggak usah neken-neken terus kamu. Emang aku kurang apa sih Mas selama ini Mas? Aku sebagai istri Mas, aku rela jualan ikan panas-panasan Mas. Demi apa? Demi angsuran kita Mas. Apalagi aku tuh rela nggak pulang-pulang apa? Cari duit kesana kesini. Kamu jangan mau menangnya sendiri kamu. Cari duit apa Mas? Mana selama ini katanya kamu usaha apa Mas? Mata kamu pilong apa? Tanya usaha apa? Kurang apa aku? Jadi maklar motor, jadi maklar tanah. Hah? Kurang apa? Iya Mas, emang kamu kerja kayak gitu, tapi mana Mas hasilnya Mas? Mana? Jangankan uang buat angsuran Mas, buat kehidupan sehari-hari aja aku harus jual ikan Mas. Oh iya. Kalau kamu nggak ingin rumah ini dan tanah ini disita bank, kamu masih punya Sukma. Punya apa maksud kamu Mas? Daripada sawah kamu yang sekedok itu nggak pernah dipakai, kamu jual aja. Maksud kamu apa Mas? Terserah kamu. Kalau kamu ingin tinggal di kolong jembatan, ya monggo. Apa kamu kan nggak pernah kepakai? Aku nggak habis pikir sama kamu Mas. Aku ini istri kamu Mas. Justru kamu istri aku lebih mudah dan lebih aman. Enggak Mas, enggak. Kamu nggak mau? Hah? Melawan sama saya kamu? Mas. Kamu ini ngelawan sama suami. Aduh, jangan salah dulu. Yang salah itu kamu. Janji kamu itu gimana? Sekarang saat kepepet seperti ini, kamu malah nyalain istri kamu. Kamu katanya usaha. Dari dulu mana usaha kamu hasilnya? Loh, Pak, saya itu kurang gimana? Saya itu selalu usaha. Tapi yang namanya nasib itu kan tidak bisa sesuai yang kita harapkan. Bapak itu tahu benar loh, Pak. Bapak itu bukan orang bodoh. Bapak itu dapat informasi dari kawan-kawan Bapak. Ternyata selama ini kamu usahanya nggak benar. Kamu katanya maklar motor, maklar tanah, kemana-mana kamu judi. Kamu main perempuan kan? Kamu minum-minum. Ini coba gimana? Tanggung jawab kamu di mana? Ini kalau sampai tanah rumah ini dicabut, kita mau tinggal di mana ini kok? Pak, nggak usah khawatir. Kita itu masih punya sawah sekedok yang bisa buat gantiin sertifikat Bapak. Tahu nggak? Ya Allah. Mas Hafid. Waalaikumsalam.
Udahlah, dipakai aja mas. Pakai aja ya. Nah, pakai aja. Allah. Lagi nyantai aja, Mbak. Iya, ini lagi nyantai aja nih mas. Nggak usah manggil balah mas, panggil nama aja. Orang kita tuh berkawan itu udah lama kok mas. Iya, tapi kan saya menghormati Mas Buyung aja. Alah, udah nggak apa-apa, panggil nama aja. Ya ngomong-ngomong gimana kabarnya Mas Buyung? Alhamdulillah, kabar sehat. Dan ini Mas Habib sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Mas. Oh ya, ngomong-ngomong gimana Mas dengan kerjaan Mas Buyung sekarang? Ya, kerjaan sementara ini masih ada hambatan Mas Habib. Hambatan? Ya, Maksudnya? Mas Habib kan tahu sendiri, saya kan debt collector. Iya benar. Itulah hambatannya apa? Nasabah yang nunggak itu loh mas. Oh. Bang itu loh mas. Nah, ini mas, saya manggil Mas Habib Iya. datang ke rumah saya ini, ya. Yang pertama itu kita kan lama nggak ketemu. Iya benar. Yang kedua mas, saya mau minta solusi sama Mas Habib mas. Oh ya, persoalannya apa Mas Buyung? Nah jadi gini mas, seminggu yang lalu mas, Ya. saya mendatangi rumah nasabah tersebut mas. Saya datengin dia malah marah-marah tuh loh. Dan yang saya bikin jengkel, Ya. Mas. membuat saya heran mas, saya itu ditawarin untuk berhubungan sama istrinya mas. Loh, itu berarti maksudnya istrinya itu bagai jaminan buat ini? Iya mas, buat jaminan agar Alangkah utangnya banget sih. lunas mas. Tuh Ya loh, Allah. ini udah keterlaluan Ya Mas. keterlaluan banget lah. Sampai istrinya juga sampai mau dijaminin sama Mas kan? Iya. Ini Mas, jadi kalau dibiarin kasihan juga istrinya Mas. Nah, Ya ini, kan? mas. Gini aja, kira-kira Mas Buyung mau ke rumahnya kapan? Rencananya sih saya mau ke sana hari ini juga Hari mas. ini juga? Iya hari ini. Saya sebagai teman Mas Buyung, saya membantu lah sebisa saya. Maksudnya Mas Habib mau ikut sama Iya. saya ke rumah nasabah tersebut. Iya benar. Soalnya saya juga nanti biar saya masalah tentang ini juga. Soalnya kasihan juga istrinya kalau semisal dijual bener gimana coba? Nah ini Mas Habib ini ada dinas lagi nggak ini? Enggak. Lepas Hari ini udah enggak ada Mas. Udah selesai. Ya udah kebetulan kalau memang Mas Habib bersedia mau menemani saya, Ya. itu saya malah senang mas. Jadi nanti Mas Habib kan ada solusi untuk masalah ini. Iya benar. Yaudah, ini mau berangkat kapan? Sekarang apa nanti? Nah, kita habis zuhur aja mas. Oh. Kita istirahat, ngobrol-ngobrol di dalam yuk, ngopi-ngopi yuk. Ya udah, biasa Mas. Yuk, di dalam dulu yuk. Wah, ada film baru ini. Ini kok. Ada apa sih kok? Ngamuk-ngamuk terus loh kamu. Pusing kepala aku dong. Pusing kenapa? Kok kelihatannya kok muka kamu kayak ditekuk kayak gitu. Ngomong. Istri kamu yang di luar sudah kirim apa belum? Emangnya kenapa kok? Jangan begitu lah. Kawan lagi susah, tolong dibantu. Loh, bukannya dulu uang kamu tuh banyak kok. Masa kamu mau pinjam sama aku kok? Usahaku porak-poranda hancur-hancuran ini ceritanya. Makanya kalau sampai dalam waktu dekat ini aku nggak bisa ngasur bank, rumah mertuaku tuh bisa disita habis sama bank. Mau tinggal di mana aku coba? Tapi gini loh kok. Ini bukannya pelit mau nggak pelit ya kok ya sama temen. Cuman ya duitku tuh eman-eman loh kalau mau dipinjemin sama orang kok. Loh, kamu kok gitu sih sama kawan sih? Ya bukannya kayak gitu, cuman kan istri aku kan di luar. Cuman kalau ngiriman sedikit kok. Palingan cuma 20 juta itu kan. Kalau ngasih kamu ya nanti. Aku pinjam utang. Cuman ya tahu sendiri ya kok watakku gimana. Harus ada imbalannya loh kok. Aku tuh orangnya tanggung jawab. Memang harta sekarang aku nggak punya.
yang saya jaminkan istri saya. Gimana? Istri kamu? Iya. Seriusan gak kamu kok? Nanti kamu malah ngapusin saya nanti kamu. Buat apa aku bohong? Lagian aku juga udah males makan dia. Gini aja kok berarti kok. Mending sekarang kamu buktikan dulu. Nanti baru kalau misal beneran tak kasihkan uangnya. Lah, pinter di kamu, bodoh di aku lah. Separuh dulu, sama-sama dibuktiin. Gimana? Ya hitung-hitung simbiosis mutualisme, Dol. Saling menguntungkan lah, Dol. Oke, saya mau kok. Cuman gini kok. Kalau istri kamu tak pakai aku, kamu ikhlas nggak? Nanti kamu malah nujah aku, kamu. Saya itu orangnya punya konsekuensi. Nggak pernah meleset saya itu. Komitmen, kalau iya ya, kalau enggak. Ikhlas. Lahir batin. Iyalah. Oke, gas. Daripada kamu jajan ngocok terus beli sabun ke warung, apa nggak malu sama Yu Fatimah kamu? Malu sih kok. Udah, ini mau kirim sekarang. Ya iyalah. 12,5 juta dulu. Nah, gitu dong. Ini baru temen kok. Ya udah yuk kok, pumpung cuacanya pas banget. Pokoknya tapi kamu harus jagain ya. Siap, aman. Wah, Ayo buruan. Sukma, Iya, Pak. Bapak mau ngomong. Ngomong apa, Suamimu Pak? kemana? Enggak tahu, Pak. Tadi keluar. Ini kan hari terakhir jatuh tempo. Kalau sampai ini nggak ada duit, rumah kita ini disita nanti loh. Terus gimana ya, Pak ya? Mana Sukma nggak punya uang lagi. Bapak juga kan tahu Sukma akhir-akhir ini modalnya habis, jadi nggak bisa buat modal lagi, Pak. Aduh, inilah yang Bapak takutkan dari dulu, Sukma. Inilah sebenarnya yang Bapak khawatirkan. Sampai ini terjadi, kita itu mau tinggal di mana? Ya Allah, aku bela-belain kamu. Ini aset satu-satunya punya kita. Kalau ini benar-benar kesita, Bang, ya Allah, Bapak nggak habis pikir. Terus gimana, Pak? Ya Allah. Udah, sekarang begini aja. Biar Bapak tak usah cari pinjaman tempat kawan Bapak. Kamu tungguin suami kamu pulang. Tungguin. Tanya dia dapat uang apa enggak. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sukma. Duduk, Ma. Sukma. Ma. Iya, Mas. Kamu udah dapat uang? Sini. Kamu gak usah ngomong uang-uang terus kamu. Kalau kamu nggak ingin tinggal di kolong jembatan, layani teman saya itu. Dia udah kasih DP 12,5 juta. Mas, kamu nggak usah. Apa? Hah? Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau melayani dia, berarti kamu milih tinggal di kolong jembatan. Udah. Lebih baik aku tinggal di rumah. Mas, aku nggak mau. Dol. Mas, aku nggak mau, Mas. Akhirnya beres juga masalah utang piutang. Itu aja kok repot. Sini kamu. Tolong, Mas, aku nggak mau. Mas Eko, aku nggak mau.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa? Kamu ingat nggak? Ini sudah jatuh tempo ini. Di sini lagi ada rapat. Kamu usah ganggu acara kamu. Loh, nggak bisa begitu, Mas. Saya nggak ada urusan, mau ada rapat, mau ada apa, terserah. Yang penting hari ini pelunasan. Bentar, Ini itu tempo. rapat saya nih. Bentar. Itu ada suara apa itu? Itu lagi rapat. Rapat Nggak apa usah kayak banyak gitu? tanya Hah? kamu. Itu rapat apa? Jangan. Kenapa ini? Hah? Coba, Mas Bio. Diam kamu, diam. Diam. Dengan diam kamu ini. Sini, ikut. Bawa keluar Mas Bio. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sini Mbak. Sini kamu. Ini astagfirullah. Bener-bener suami biadab kamu, Mas Eko. Hah? Istri kamu sendiri kamu jual sama laki-laki lain, Mas? Astagfirullah. Bener saya. Tolong Mbak, Mana, saya Mbak? mau dijual. Ya Mbak. Pasti. Kami tolong Mbak. Lah ini Bapak Supwan di mana, Pak? Bapak lagi pergi. Ternyata bener kan, Mas Apit? Ya, dugaan bener, saya. Mas Di sini ada unsur kekerasan, Mas, dalam rumah tangga, Mas. Ya Allah. Udah, Mas Biung, kita selesaiin masalah ini di dalam aja. Ayo, Masuk di dalam aja. masuk. Kamu tega bener sama istri kamu ya. Masuk, Om. Duduk. Nggak begini caranya, Mas. Kalau melunasi hutang, Mas, seharusnya Mas Eko itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Siapa ini? Pak polisi. Ya, Bapak. Masuk, Mas. Saya mau dijual sama Mas Eko, Pak. Benar itu, Kong. Kamu jual diri kamu? Hah? Jawab kau sekarang, jawab. Jawab sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini istrimu. Kamu siapa ini? Saya temannya Eko, Pak. Eko. Kamu kok? Ya Allah. Sebentar Pak. Saya sudah terima ini. Kamu sudah saya beri apa? Kekurangan saya apa? Sertifikat sudah saya kasih. Ini istri kamu jual. Kamu ini manusia macam apa? Binatang kamu. Pak, tenang. Bisa pakai kekerasan. Saya nggak bisa Pak ini. Iya, kita bisa selesai dengan baik-baik. Pokoknya saya minta diproses Pak. Ya, baik. Akan saya proses secara hukum. Oh, Nah, jadi gini, Pak Usin, kedatangan saya ke sini itu karena mau menagih hutang Mas Eko karena hari ini sudah jatuh tempo dan kejadian ini tanpa sengaja, Pak. astagfirullahaladzim. Saya ucapkan terima kasih juga ya Pak Polisi. Karena kalau tidak ada Bapak ini, apa yang terjadi saya nggak tahu. Udah Pak, kalau masalah angsuran kami Pak, saya minta keringanan. Pokoknya besok saya akan datang ke kantor Bapak. Saya udah ada pinjaman untuk mengangsur Pak. Pokoknya saya minta tolong sama Bapak untuk masalah angsuran kami tolong Pak, beri toleransi. Besok saya ke kantor Bapak langsung Pak ya. Saya akan kasih toleransi 1 hari untuk Pak Usin karena ada kejadian seperti ini. Ya, saya juga minta maaf Pak. Saya juga di sini juga bekerja Pak. Ya, udah. Tolong Mas Apit, ya, segera diproses ini saudara Mas Eko ya teman-temannya. Saya nggak tahu apa-apa loh, Pak. Nanti dijelasin di polisi Mas. Nggak salah. Ayo, Pak. Biar. Tolong, Pak. Biar nanti kamu diturunin kantor. Saya beli loh Pak. Diam. Ikut kamu. Sesungguhnya suami yang baik adalah suami yang bisa menjaga dan membahagiakan istrinya, bukan sebaliknya membuatnya sengsara, bahkan sampai membuatnya menderita.